Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk materi kita yang pertama di semester 1, yaitu persamaan trigonometri. Apa sih persamaan trigonometri itu? Nah, persamaan trigonometri merupakan suatu persamaan yang memuat fungsi-fungsi trigonometri, baik sinus, kosinus, maupun tan. Tentunya kalian sudah mempelajari nilai-nilai trigonometri di kelas 10. Untuk sudut-sudut istimewa silahkan dibuka lagi catatannya, dibuka lagi LKS-nya. Kalau nggak ada, boleh cari di Google. Bentuk pertama dari persamaan trigonometri, kita punya persamaan sinus dengan bentuk umum sin X sama dengan sin alfa, di mana tugas kita nanti adalah mencari nilai X berapa saja yang akan memenuhi. Nah, yang perlu kita ingat sebelumnya bahwa di trigonometri kita mengenal 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1, semua trigonometri baik sin, cos maupun tan bernilai positif. Di kuadran 2 hanya positif untuk sin, kuadran 3 yang positif tan, dan kuadran 4 yang positif hanya cos. Untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa, karena di sini positif, berarti kemungkinannya alfanya bisa di kuadran 1, karena sin di kuadran 1 bernilai positif. Selain di kuadran 1, kita masih ada lagi sin di kuadran 2 yang juga bernilai positif. Berarti ada 2 alfa yang bernilai positif. Bagaimana kita nyebutnya? Untuk sudut yang pertama, karena nilai sudut selalu dimulai dari sumbu X positif, berarti dari sini, kita sebutnya sudut alfa. Dan untuk yang kedua, kita hitung dari sini sampai sini. Karena di sini 180 derajat, berarti sudut kedua kita bisa menyebutnya 180 derajat dikurangi alfa. Berarti untuk persamaan sinus kita punya 2 penyelesaian. Berarti nilai X yang memenuhi kita punya alfa, dan yang kedua 180 dikurangi alfa. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa ketika suatu sudut diputar 360 derajat akan kembali ke tempat semula. Dengan kata lain, ketika sudut ini kembali ke tempat semula, dia akan mempunyai nilai sin yang sama. Ketika sudut alfa saya putar 360 derajat atau satu putaran penuh akan kembali ke tempat semula. Berarti berlaku ini nanti ketika alfa ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Begitu juga untuk penyelesaian yang kedua. Berlaku ketika dia ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Ada 2 penyelesaian ini, silahkan dihafalkan. Kita punya alfa ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Dan kita punya 180 dikurangi alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat. Sebagai contoh, diketahui sin X sama dengan setengah. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ketika kita punya soal sin X sama dengan setengah, dia belum melupakan bentuk umum. Kita rubah dulu ke sini. Berarti sin X sama dengan sin sudut berapa yang nilainya setengah. Karena sin yang mempunyai nilai setengah adalah sin 30, maka kita tuliskan sin X sama dengan sin 30 derajat. Berarti kita punya alfa 30 derajat. Tinggal kita masukkan ke penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua.
untuk penyelesaian yang pertama. Berarti X sama dengan alfa plus kelipatan 360 derajat, atau X sama dengan 30 derajat ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Caranya kita coba untuk berbagai nilai K. Misalnya untuk nilai K sama dengan 0, berarti X-nya 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti hasilnya tetap 30 derajat. Lanjutnya, untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 30 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Berarti 390 derajat. Sampai berapapun nilai K-nya tak terhingga. Nah, setelah penyelesaian yang pertama, kita ambil untuk penyelesaian yang kedua. Berarti X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah dengan kelipatan 360 derajat, atau 180 dikurangi 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Berarti 150 derajat kita tambah dengan kelipatan 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 150 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat, tetap 150 derajat. Yang kedua, untuk K sama dengan 1, berarti kita punya nilai X 150 ditambah 1 kali 360 derajat, berarti hasilnya 510 derajat, dan seterusnya. Berarti kita punya himpunan penyelesaian mulai dari 30 derajat, 390 derajat, 150 derajat, 510 derajat, dan seterusnya, nanti tergantung dengan nilai K. Dan tergantung juga interval yang ada di soalnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan min setengah untuk interval 0 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Hati-hati di sini, berarti nilai X yang memenuhi hanya antara 0 sampai 360 derajat. Berarti di luar itu dia tidak memenuhi. Terus caranya gimana? Sama seperti tadi, kita rubah dulu persamaan ke dalam bentuk umum. Berarti sin 2X sama dengan sin. Nah, di sini kita cari dulu sin berapa yang hasilnya min setengah. Karena hasilnya negatif, kemungkinannya dia di kuadran 3. Karena sin di kuadran 1 dan 2 bernilai positif. Sin setengah berarti 30, 180 ditambah 30. Berarti di sini sin 210. Untuk nilai sudut istimewa silahkan dipelajari lagi ya, diingat-ingat lagi. Itu materi kelas 10 yang tentunya kalian udah dapat, silahkan dipelajari lagi. Nah, balik ke sini, ketika kita udah dapat persamaan dalam bentuk umum, berarti kita punya alfanya nanti 210. Kita selesaikan dengan persamaan yang pertama. Karena di sini 2x, hati-hati, karena di sini 2x, berarti kita nulisnya 2x. 2x sama dengan, ini kan alfa, berarti tadi alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat. Selanjutnya bagaimana? Karena di sini 2x, biar gampang semuanya kita bagi dengan 2. Berarti x sama dengan 105 ditambah dengan k kali 360 derajatnya juga kita bagi 2. Berarti 180 derajat. Silahkan coba untuk masing-masing k. Misal kita mulai untuk k sama dengan 0, berarti x-nya berapa? X sama dengan 105 derajat ditambah 0 kali
180 derajat. Berarti hasilnya tetap 105 derajat. Lanjut, untuk K sama dengan 1, berarti nilai X-nya 105 ditambah dengan 1 kali 180 derajat. Berarti hasilnya 285 derajat. Lanjut, untuk K sama dengan 2, berarti nilai X-nya 105 ditambah dengan 2 kali 180 derajat. Karena ini 360, kita tambahkan dengan 105, berarti 465. Balik lagi ke sini, kita lihat dia hanya memenuhi dari 0 sampai 360 derajat. Berarti di sini tidak memenuhi. Udah nggak memenuhi, nggak usah kita lanjut. Kita pindah aja ke penyelesaian yang kedua. Gimana penyelesaian yang kedua tadi? Nah, kita punya 2X sama dengan 180 dikurangi alfa. Ingat ya, alfanya di sini. Ini alfa, berarti dikurangi 210 derajat. Ini juga derajat, ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Berarti 2X sama dengan min 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Nah, kita sederhanakan dulu, semuanya kita bagi dengan 2 biar gampang. Berarti X sama dengan min 15 derajat ditambah dengan kelipatan 180 derajat. Oke, kalau udah sampai situ kita masukkan nilai K-nya. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan min 15 ditambah 0 kali 180 derajat. Ternyata hasilnya min 15 derajat, berarti dia tidak memenuhi. Ingat, yang memenuhi hanya antara 0 sampai 360 derajat. Balik lagi ke soal, silahkan dibaca. Lanjut ke K sama dengan 1, nilai X-nya berarti min 15 derajat ditambah dengan 1 dikali 180 derajat. Berarti hasilnya 165 derajat. Masih memenuhi. Nah, kita coba lagi untuk K sama dengan 2, berapa nilai X-nya? Berarti min 15 derajat kita tambah dengan 2 kali 180 derajat. Ini 360, berarti 345 derajat. Masih memenuhi. Nah, nanti silahkan dicoba untuk K sama dengan 3 apakah memenuhi atau tidak. Dari sini kita punya himpunan penyelesaian, bisa kita tuliskan dari yang paling kecil, berarti ada 105 derajat. Kemudian berapa lagi ini? Ada 165 derajat. Ada lagi ini 285 derajat dan satu lagi 345 derajat. Berarti ada 4 penyelesaian untuk soal sin X sama dengan min setengah. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa meninggalkan komentar, bisa di kolom komentar atau bisa juga di forum Google Classroom yang tersedia. Silahkan, atau bisa juga japri ke WA Bu Ahyana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.